Selamat siang, sampai jumpa kembali dengan dosen kami yaitu Dr. Yusuf Daeng SHMH pada pertemuan yang keempat atau yang terakhir dalam season ini. Saya Peri Sibarani, NPM 18742012234. Dalam hal ini saya kembali akan memaparkan rangkuman saya terkait dengan materi kuliah cybercrime yang barusan dipaparkan oleh dosen kami, baik itu melalui slide-slide yang dikirimkan maupun dengan video pendek yang disampaikan sedemikian rupa. Baiklah, bahwa saya akan kembali menyampaikan rangkuman saya terkait dengan pertemuan yang terakhir ini. Demikian analisa dari pemaparan materi kuliah cybercrime pada materi keempat oleh dosen mata kuliah cybercrime Universitas Lancang Kuning, Fakultas Hukum semester 5. Pembahasan 1. Penanggulangan cybercrime. Dalam penanggulangan cybercrime, kita sedang berbicara soal sistem atau the system security atau mengamalkan sistem. Penanggulangan global atau penanggulangan secara umum, yaitu melalui cybercrime law, yakni terkait bagaimana mengatur hukum itu, atau berbicara soal mengatur semua mekanisme alih-alih hukum IT, instrumen-instrumen hukum dan SOP yang harus diterapkan di dalam proses penanggulangan cybercrime. Misalkan bagaimana soal modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan dunia maya, seperti motif intelektual, di mana kejahatan dilakukan seperti rekayasa sistem dan mengimplementasikan teknologi informasi. Rekayasa dalam sistem untuk memanfaatkan momen. Dalam cybercrime juga dapat memasuki dunia kejahatan politik, kejahatan dunia ekonomi, bahkan apapun persoalan lain yang berdampak pada kerugian ekonomi dan politik. Namun semua yang menyangkut cybercrime termasuk pornografi, ATM banking, politik crime, ekonomi crime, baik yang menggunakan gambar, suara, visual, dan lain-lain, kesemuanya telah disediakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pasal-pasal yang dapat menjeratnya yakni seperti pasal 27, 28, 29, 30, 33, 34, dan pasal 35. Dan KUHP pasal 362, 378, 335, yaitu kasus pengancaman dan pemerasan melalui email, yang kesemuanya disediakan untuk dapat menjerat kejahatan melalui cybercrime. Selain itu, terkait dengan segala bentuk kejahatan dunia maya, di mana peristiwanya dilakukan tidak terlihat secara fisik hasil kejahatannya atau tidak nyata, maka dalam hal penanganan hukumnya maka diperlukan kajian dari sisi keilmuan. Sehingga sehubungan luasnya lapangan hukum ini, maka dengan sendirinya hal ini memasuki juga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen dan Perusahaan. Dan semuanya itu adalah membutuhkan mekanisme hukum yang juga perubahan-perubahan seiring dengan derasnya perubahan yang terjadi di dunia teknologi informasi dunia saat ini. Selain upaya dari pihak Interpol, juga kerjasama ekstradisi antar negara sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kejahatan dunia maya. Karena pelakunya tidak terikat pada satu negara saja, melainkan tindakan kejahatan cybercrime ini dapat dilakukan oleh pelakunya melalui antar negara pada saat yang bersamaan. Sebagai perangkat hukum untuk mengimplementasikan dalam dunia cybercrime, di Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik. Dan perlu kita ketahui bahwa sejarah dibentuknya Undang-Undang ITE adalah di masa Presiden SBY. Tepat pada tanggal 18 Maret 2008, naskah rancangan Undang-Undang ITE yang terakhir dibawa ke DPR, dan pada tanggal 25 Maret tahun 2008, akhirnya Presiden SBY dan 10 fraksi DPR RI resmi menyetujui
naskah Undang-Undang ITE menjadi undang-undang. Adapun contoh-contoh bentuk kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi di Indonesia adalah 1. Pencurian account user atau user internet, deface atau membajak situs web, perang informasi, penipuan dan pencurian identitas. Yang kelima, computer virus. Yang keenam, cyber stalking atau pencurian dunia maya. Sementara yang ketujuh, phishing scam dan lain-lain. Sementara terkait dengan metode penanganan kasus cybercrime sebagaimana dipaparkan oleh dosen kami adalah terdapat dua hal. Yang pertama, dengan upaya non hukum, ya, seperti tindakan-tindakan yang bersifat preventif, persuasif terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang dinilai berpotensi untuk melakukan kejahatan-kejahatan cybercrime. Yang kedua adalah dengan upaya hukum, yaitu segala upaya yang bersifat mengikat, yang memberikan informasi tentang segala jenis pelanggaran kejahatan dunia maya secara lebih spesifik. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai hasil rangkuman saya terhadap materi kuliah cybercrime pertemuan yang keempat dengan dosen kami, yaitu Bapak Dr. Yusuf Daeng SHMH. Atas materi yang disampaikan, saya sampaikan terima kasih banyak. Semoga berkenan dan selamat siang.